Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. 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 An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ngajakan kajian kitab Safinatun Najah. Sekarang kita membahas tentang syarat wudu. Syarat wudu. Jadi kalau kita itu punya hadas, kemarin kita sudah bahas ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas kecil itu bersucinya, cara bersucinya adalah dengan wudu. Contoh hadas kecil adalah ketika kita buang angin, buang hajat, baik itu hajat besar atau hajat kecil, itu kita bersucinya dengan cara berwudu. Kalau hadas besar, maka cara bersucinya itu dengan mandi. Contoh hadas besar adalah setelah hubungan suami istri, haid, nifas, orang meninggal dan lain sebagainya itu, maka cara bersucinya adalah dengan mandi. Bagaimana syarat wudu? Kalau fardunya wudu kemarin juga sudah kita bahas. Fardu wudu atau yang wajib dilakukan ketika kita wudu ada 6 kemarin ya kita bahas. 1 niat, ya, niat. Yang kedua husnul wajhi, membasuh muka. Niat itu bareng ketika kita membasuh muka. Ini yang wajib ya. Kalau kaifiah utuhnya kan banyak. Kadang-kadang kita mulai dulu dengan mencuci tangan, kumur-kumur, kemudian menghisap air ke hidung, itu sunat, boleh dilakukan, boleh tidak. Jadi kalau kita pas puasa ini, puasa Ramadan, tidak melakukan itu langsung basuh muka, tidak apa-apa. Kalau kemungkinan dikhawatirkan juga, pas kumur-kumur kelek, ya, masuk ke tenggorokan itu malah jadi wareg. Nah, pas nanti batal puasane, karena itu menang disengaja, maka dimakruhkan ketika berpuasa itu berkumur-kumur sehingga langsung ke wajah. Waktu wudu tadi niat, kemudian basuh wajah, kemudian basuh tangan, kemudian mengusap kepala. Mengusap ini ada beberapa pendapat. Kalau yang madhab mayoritas Imam Syafi'i di Indonesia ini cukup sebagian saja. Jadi misalkan kalau kita sudah tidak berdandan, terutama ibu-ibu misalkan, daripada nanti rusak, maka boleh sebagian saja, itu boleh. Tapi kalau mau sempurna ya sebaiknya utuh. Maka itu lebih sempurna. Istilahnya kalau besok insya Allah kita itu di akhirat, itu Rasulullah itu gampang mengeri umatnya gitu. Dan Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana panjenengan akan tahu ciri-ciri dari umat panjenengan padahal ribuan mungkin miliaran orang. Terus beliau itu menjawab, apakah kamu punya unta? Jika untamu itu warna putih, yang lainnya warna hitam, apakah kamu akan bisa mengeri, bisa mengetahui untamu? Ya jelas tahu, ya itulah sama, saya juga seperti itu. Nanti umatku itu dia akan bercahaya. Nah, biar cahayanya itu banyak, ya sesuai dengan tuntunan sunnah itu sebenarnya merata utuh banyak. Tapi kalau kita di mayoritas Imam Syafi'i, daripada nanti kondisi rusak, dandanannya rusak itu, kalau yang laki-laki mau sudah sisirannya sudah melilit, setengah jam sisiran daripada rusak, bisa sebagian sudah ada apa-apa. Cap kepala, kemudian kaki ya. Jadi niat, wajah, tangan, kaki, telinga itu sunat. Ya. Kemudian bentar ya, tak ini lagi, niat, wajah, tangan, ya, terus kepala, kaki.
Terus tertib yang keenam, ya, telinga itu sunat. Nah itu kalau tertib itu harus urut. Urut itu ya tidak boleh diloncat-loncat. Tidak boleh pertama itu langsung kaki dulu, tidak boleh. Tapi kalau mandi bebas. Tidak harus kepala dulu. Mau kaki dulu tidak apa-apa. Tangan dulu tidak apa-apa. Kepala dulu tidak apa-apa. Yang penting sebaiknya kanan dulu. Itu mau dicicil tidak apa-apa. Sekarang tangannya dulu. Gitu. Waktu adem-adem itu nanti pagi baru disempurnakan. Itu tidak apa-apa. Kalau itu mandi. Nah, tadi hadas itu ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil, cara bersucinya dengan wudu. Bagaimana syaratnya wudu di sini diterangkan. Surutul wudu ingat syaratun. Syarat wudu ada 10. Satu, al-islamu. Islam. Kalau tidak Islam, tidak wajib wudu. Karena ini keunggulan kita, keutamaan kita. Kita diberikan anugerah itu punya salah satu kaifiah itu namanya wudu. Namanya wudu. Nah, wudu ini manfaatnya luar biasa. Insya Allah luar biasa. Di samping untuk bersuci, ada asar-asar atau rahasia-rahasia di balik wudu ini. Contohnya banyak, fadilah wudu itu banyak. Kalau kita mau mudawamatul wudu, melangkahkan wudu itu insya Allah luar biasa banyak sekali manfaat fadilahnya itu. Nah ini orang yang mukasyafah, orang mukasyafah itu orang yang kebuka alam basyirahnya atau peninggal hati, peninggal itu ya mata hatinya bisa terbuka itu kelihatan ketika air wudhu itu mengenai anggota badan, misalkan ke tangan, wajah dan sebagainya itu. Maka dosa-dosa yang melekat di sana itu keterontok. Itu kelihatan bagi mereka yang terbuka mata hatinya. Basyirahnya terbuka itu kelihatan. Bahkan itu ada ulama itu yang bisa melihat, oh, kamu habis melakukan ini ya, kamu habis ini ya, kamu kok panjenengan tahu anu yai gitu. Ya dari air wudhumu itu keluar dosa-dosa itu. Tapi bagi mereka kalau kita mah medeni itu ya, biasa aja gitu. Itu Islam. Kalau tidak Islam tidak wajib wudhu. Kemudian yang kedua tamyiz. Tamyiz itu artinya bisa membedakan. Tamyiz itu artinya pintar. Artinya bisa membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Sudah berakal, bisa membedakan mana benar, mana yang salah. Bisa membedakan mana fardu, mana sunat. Kalau kita insya Allah sudah tampil semuanya. Ya, kalau kebalikannya berakal kan tidak berakal. Tidak berakal ya nyanyi-nyanyi yang dalam itu. Nah, itu yang nah itu tidak berakal itu tidak wajib wudu. Kalau berakal ya kita bisa memenuhi satu wudu. Kemudian yang ketiga wan naqa'u 'anil haid wan nifas. 3, 4 ini. Bersih dari haid dan nifas. Terutama ini wanita. Bersih dari haid dan sudah bersih dari nifas. Nifas itu darah ketika sehabis melahirkan. Kemudian yang keempat wa amma yamna'u wusulul ma'i ilal basyarati. Bebas dari sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ke kulit. Jadi kalau kita mau wudu sebaiknya dicek dulu. Kita tangan ini atau wajah ini ono cete ora, ono dipake ora, atau ono delemukan apa gitu dan sebagainya. Itu segala sesuatu yang ada di kulit kita itu yang menghalangi masuknya air ke kulit itu dihilangkan dulu. Hilangkan dulu, bebas dari itu. Misalkan apa ya, cat gitu, atau minyak atau apapun gitu. Dan lain sebagainya. Nah, ini masuk kutek itu ya berarti. Gimana Pak? Termasuk apa cat kuku itu maksudnya nggak boleh. Kan menghalangi cat itu juga. Ya. Ya itu sebaiknya dibersihkan dulu pakai sabun. Nah ini yang agak khilafiah itu kan tato.
Tato itu kan menghalangi juga. Tapi Iya. tato itu kan masuk ke pori-pori. Itu ya sebaiknya tetap wudu karena ngilanginya tetap susah. Tapi Iya. kalau kita memang tidak bertato, sebaiknya jangan bertato. Tapi bagi yang bertato, kalau mau sholat ya tetap wudu. Wah, aku tato kan berarti nanti rasa sholat ya itu malah nanti mencegah orang untuk berbuat baik. Membuat orang malah tidak sholat, sudah tetap wudu biasa, terus nanti ya kalau ada kekurangan minta semoga Allah itu mengampuni. Amin. Nah, kemudian yang kelima, wa alla yakuna 'alal mudhi ma yughayyiru ma, tidak ada sesuatu yang bisa merubah air pada anggota wudu. Contohnya apa? Contohnya sabun. Kan? Jadi kalau kita punya misalkan ya, jadi sabun itu kalau kita ada dibersihkan dulu kira-kira sabunnya itu sudah dia nggak ada lagi. Kenapa? Kalau masih ada sabun atau apapun lah, zat-zat kimia atau mungkin apa yang masih nempel di wajah atau di tangan, itu ketika terkena air, airnya itu menjadi berubah. Kan airnya sudah menjadi berubah, sudah tidak murni air lagi, tapi sudah menjadi air sabun, air sampo, air minyak dan sebagainya. Itu tidak bisa digunakan, air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maksudnya gitu. Jadi sesuatu yang nempel di tubuh ketika itu nanti ketika ada air, maka kemudian air itu nanti berubah statusnya, itu dihilangkan, dibersihkan agar tidak merubah air. Nah, terkait dengan air ini dulu sudah kita sampaikan sedikit ya. Air itu kan ada dua, ada ma'ul qalil dan ma'ul kasir, ada air sedikit dan air banyak. Air sedikit ini tidak bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu kurang lebih 60 cm kubik. Jadi jangan wudhu pakai cintong. Mau dulu kan pernah saya lihat teman saya itu juga. Ini cintong ini, wudhunya pakai itu, itu jangan jelas kurang dari 2 kula, kurang dari 60 cm kubik. Nah itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk berwudhu. Ember pun juga, kalau ember kita lihat embernya itu ukurannya itu kira-kira ada nggak 60 cm. Kalau yang ember kecil-kecil biasa itu kan nggak ada, tidak sampai 60 cm kubik, ya nggak bisa digunakan untuk bersuci. Lebih aman kalau itu dibuat keran atau dibolong itu. Tapi juga hati-hati ketika pas kita misalkan basuh muka, nah itu jangan sampai nyiprat ke air masuk ke embernya tadi, karena jadi berubah nanti statusnya air itu sudah bukan lagi murni air tapi air mustakmal. Nah kalau pengen yang aman itu pakai bak gede itu, bak gede. Yang kamar mandi tapi banyak besar, ukurannya lebih dari 60 cm kubik. Nah itu bisa digunakan untuk bersuci, tapi sebaiknya kalau wudhu jangan di kamar mandi. Sebaiknya kalau wudhu jangan di kamar mandi. Kenapa? Karena awalan dari wudhu kita kan baca bismillah, sementara di kamar mandi tidak boleh membaca Bismillah. Bismillah, kecuali kalau mau untuk mandi besar. Ya, kan di kamar mandi kita tidak boleh baca kalimat-kalimat thayyibah, Al-Quran dan sebagainya, tidak boleh. Sebaiknya kalau wudhu di luar, jangan di kamar mandi. Kecuali mandi baca bismillah tidak apa-apa, karena itu memang maksud kita mandi ini di luar ya, katur itu kan nanti malah jadi tontonan porno aksi. Nah, tapi kalau wudhu sebaiknya jangan di kamar mandi, hanya di luar pakai keran itu lebih aman. Tapi kalau mau buah itu yang kira-kira ukurannya lebih dari 60 cm. Paling aman lagi kalau kita dia di parit, di sungai. Nah, itu lebih aman. Kila, bahkan misalkan loh, madhab itu madhab Al-Syafi'i boleh. Jadi langsung jegur itu kalau niat wudhu boleh selesai. Sama niat juga kalau kita mandi juga sama, itu langsung selesai. Nah, cuma kleproh ya. Nah, kalau aman itu ada wudhu itu di parit, di sungai itu aman, itu tidak apa-apa.
Nah, mustakmal pun tidak, karena saking banyaknya air yang ada di situ. Jadi tadi yang keenam, kalau ada sesuatu yang nanti bisa merubah status air itu menjadi tidak bersih lagi, tidak suci lagi, berdosa, maka dihilangkan. Jangan nomor 6 wal ngilmu bifardiyatihi, mengetahui fardu-fardunya wudu. Fardu itu yang wajib dilakukan ketika wudu. Tadi ada 6 tadi. Niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, kaki, dan pertep. Nah, itu yang harus kita yakini fardu, wajib untuk dilakukan. Kalau di luar itu tidak dilakukan, tidak apa-apa. Karena terkait juga dengan yang ketujuh, bahwa Allah ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan wa la ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Tidak boleh menganggap beriktikad satu fardu di antara fardu lainnya sebagai perbuatan yang sunat. Contoh, fardu wudu kan tadi ada 6. Ada niat atau basuh wajah ya. Kita tidak boleh mengatakan dalam hati kita ini sunat tidak dilakukan, tidak apa, tidak boleh. Nah, berarti dia belum tahu yang keenam, belum memenuhi syarat yang keenam. Wal ngilmu bifardiyatihi. Jadi sesuatu yang fardu tidak boleh dikatakan atau diiktikadkan dalam arti bahwa ini sunat. Maksudnya gitu. Nah, sehingga kita penting ini untuk mengetahui posisi gerakan ini wajib atau tidak. Oh, basuh muka wajib, tangan wajib, kepala wajib, kaki wajib. Selain itu sunat. Jangan sampai dikatakan misalkan basuh kaki itu adalah sunat. Nah, itu nanti bisa tidak memenuhi syarat atau wudunya menjadi tidak. Nah, nomor 8 wal ma'ut tahur ini belum ada yang sampainya itu. Ma'ut tahur itu artinya airnya suci, airnya suci, bersih. Wal ma'ut tahur tidak tercampur oleh apapun. Wal ma'ut tahur. Jadi kalau air banyak, air yang sudah lebih dari 2 kulah atau lebih dari 60 cm kubik, itu dia misalkan kecemplungan, kemasukan najis, selama dia tidak berubah warnanya, launuha warnane, rehuhu baunya, kemudian rasanya tidak berubah 3 ini, warna, rasa, bau. Warna, rasa, bau, selama tidak berubah ini, maka dia tidak dihukumi mutanajis. Artinya bisa digunakan untuk bersuci. Ya, kolam, semua itu kan ketika misalnya ada tai ayam, apa-apalah yang nyemplung di situ, tapi tidak berubah 3 ini, warna, rasa, bau, maka dia tetap bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau air sedikit yang kurang dari 60 cm kubik, dia kecemplungan telak cecak gitu misalkan, tai cecak gitu, walaupun tidak berubah 3 ini, dia tetap tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu bedanya. Nah, ma'ut tahur atau air yang suci diantaranya adalah air sumur, misalkan, kemudian air laut, air sungai, air kolam, air hujan, itu semuanya disebutkan air yang bisa untuk menyucikan. Ma'ut tahur. Kenapa? Ada air-air yang tidak, air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang suci tapi tidak menyucikan. Contohnya apa? Air kelapa, kan tidak boleh. Ya, itu suci halal bisa diminum tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nomor 9
Wa dukhulul waktu, memasuki waktu sholat bagi yang daimul hadas. Daimul hadas itu dia selalu berhadas. Biasanya terjadi pada orang-orang yang pun sepuh. Oh, mohon maaf itu misalnya kadang-kadang kelepe wis dol itu. Jadi ya kencing tidak terasa, biol tidak terasa dan sebagainya itu. Maka dia wudunya itu ketika sudah mulai waktu sholat fardu. Nah, dan mulai waktu sholat, kemudian dia berwudu. Karena apa? Karena kan termasuk yang batalkan wudu itu kan keluar sesuatu dari lubang depan, lubang belakang. Nah, sehingga bagi yang imul hadas selalu berhadas yang sepuh, orang tua yang sudah klepedol tadi, maka waktu sholatnya, wudunya ketika sudah memasuki waktunya, waktu sholat. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, wal muwalatu lidaimil hadas. Wal muwalatu lidaimil hadas, bersegera bagi yang selalu berhadas tadi sama, hampir sama mirip sebenarnya. Tadi misalnya biasanya yang terjadi pada orang-orang sepuh. Nah, kalau yang sepuh sering kencing tidak terasa, gitu. Baiknya kalau sekarang sudah ada pampers, jadi kalau misalkan ke masjid pun insya Allah sudah tidak nelesi gitu. Nah itu segera untuk nanti berwudu. Nah itu diantaranya syarat-syarat wudu. Kita ulangi lagi: satu, Islam; yang kedua, tamyiz atau berakal; yang ketiga, 4, ini bersih dari haid dan nifas; kemudian bebas dari sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ke kulit; kemudian tidak ada sesuatu yang bisa merubah air pada anggota wudu, merubah status, ya, merubah air, ya, air menjadi tidak suci lagi. Kemudian mengetahui fardu-fardunya wudu, kemudian tidak boleh menganggap suatu fardu itu adalah sunat. Kemudian memasuki waktu sholat dan bersegera ketika hadis. Mungkin itu yang kita sampaikan titik-titik, tapi mudah-mudahan itu nempel gitu. Kalau tidak nanti bisa disetel di YouTube lagi. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ada. Kayak kuliah baik. Nun sewu, ini kaitannya dengan tadi yang apa? Yang bersegera untuk yang bersegera, yang selalu berhadas itu, yang selalu berhadas. Nah itu kan kita kan tidak tahu, tidak merasa dan sebagainya, sehingga kemungkinan ada misalnya nempel di celana ataupun di sarung kan begitu. Nah itu sebaiknya dilepas dulu baru wudhu, atau wudhu terus kalau mau salat dilepas gitu. Jadi ketika salat itu kan ada syaratnya. Syaratnya itu diantara adalah harus suci. Suci itu badannya, tempatnya, pakaiannya. Badannya, tempatnya, pakaiannya. Nah, sekarang kita bahas yang pakaian. Jadi kalau tadi sudah wudu, gitu, ya pakaian yang kena hadas itu kemudian diganti. Sarungnya misalkan, atau katoknya misalkan, katoknya celana nih, gitu. Celana kita sarungan, terus celana yang tadi kena kotoran tadi, lepas terus dia sholat. Misalkan nanti ketika pas dia sholat itu kalau keluar, insya Allah dimaafkan itu dimaafkan karena memang sudah dol tadi kelepe. Sehingga wudunya itu ya untuk satu melaksanakan satu fardu tadi. Jadi kalau masuk fardu berikutnya ya dia wudhu lagi ya. Itu. Berarti ada lagi? Boleh ini. Misalkan kita wudhu dulu, terus karena ragu-ragu, pas mau sholat kita lepas celana misalnya gitu-gitu, bagaimana itu? Apa lepas celana baru wudhu gitu loh?
maksud saya yang diragukan anune pakaiane. Ya pakaiane. Oh, enggak apa-apa, wudhu dulu, enggak apa-apa. Oh, Tapi kalau gitu. mau aman, ya tergantung ya. Jadi misalkan ini, jadi tergantung. Misalkan kena najis loh, jadi pakai celananya kena najis. Nah tergantung cara najisnya itu di luar atau dari dalam. Kalau dari luar wudhu dulu enggak apa-apa. Kalau dari luar ya. Tapi kalau itu dari dalam sebaiknya kita ganti pakaian dulu, sarung, sehingga biasa nih. Biasanya di musola atau di masjid itu kan disediakan sarung. Ganti sarung dulu, ya dari sarung dulu, terus baru lepas celananya baru berwudu. Itu lebih aman. Biasanya kalau anak-anak santri itu biasanya kayak gitu. Jadi harus sedia penggantinya Pak Martono. Harus sedia sarungnya. Jangan sampai kita lepas celana terus wudu tanpa sarung kan enggak. Ini ya. Kalau Lena kalau wanita menikmati. Nah, apa jeneng itu? Hiburan. Sedekah. Pandangan pertama, pandangan kedua dan seterusnya jadi dosa. Ada lagi sampun? Kayaknya sampun lah. Nanti misalkan ada sesuatu di lain waktu saya bisa ini tanya lagi. Ini untungnya kalau pakai Zoom itu bisa berdialog. Kalau yang nonton lewat YouTube kan tidak bisa dialog. Iya. Nah, nanti semoga ini bisa kita teruskan. Pada subuh ini nanti rencana saya yang Ba'da Isya jam 20.30 sampai jam 21 itu Safinah ini. Ba'da subuh itu taklimul muta'alim. Kalau Ba'da maghrib itu sulam taufik, tapi biasanya khusus untuk istri sementara. Oh siap. Itu sih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.